Ini ada beberapa pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama Nabi sebutkan la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Bagaimana kalau seandainya kita sakit? Ya sakit kan nggak mesti harus diruqyah. Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa. Atau dengan herbal. Nggak mesti harus dengan ruqyah kan. Ikhtiar tetap ada. Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan ruqyah. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sampai ada daurah ruqyah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini. Yang seperti ini. Bahkan yang nggak ngerti agama sama sekali juga ngeruqyah. Bacanya belum benar udah ngeruqyah. Orang ruqyah salah satu ikhtiar pengobatan. Bukan satu-satunya. Ini sekarang apa aja orang berbuat ruqyah. Orang berbuat maksiat di ruqyah. Anak nakal di ruqyah. Ya kalau anak nakal kan dilihatnya sebagai cobaan, ujian yang pertama itu. Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya. Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal, sehingga anaknya nakal. Yang keempat juga dia nggak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini supaya jadi anak yang saleh. Cobaan memang. Tapi semua apa-apa kembalinya kepada ruqyah. Ini nggak benar. Semua ke ruqyah. Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid. Jadi yang selalu diingatkan kepada umat pendidikan tentang tauhid, bimbingan tentang tauhid, pengajian tentang tauhid, tabligh akbar tentang tauhid, semua kajian tentang tauhid. Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali. Bukan sebenarnya ruqyah, ini ruqyah. Yang ruqyah juga nggak paham tentang tauhid. Tentang anggapan tentang sial atau menganggap sesuatu itu berkah, bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung, itu harus ada dalil. Kita nggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah, la haula wala quwata illa billah. Dari mana? Itu bukan barokah, bikin penyakit. Jadi ini harus bukan dalil. Mana dalilnya mengatakan barokah? Kalau Nabi Muhammad SAW betul barokah untuk Nabi aja, tapi tidak untuk sahabat. Nabi aja SAW sendiri. Jadi apa yang Nabi minum diperbutkan oleh sahabat, Nabi berwudu diperbutkan oleh sahabat, Nabi buang riak diperbutkan oleh sahabat, barokah untuk Nabi SAW saja. Sampai rambutnya pun dipakai untuk mengobati orang sakit, keringatnya dijadikan minyak wangi untuk Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk yang lain. Dan itu riwayat yang sahih. Dan semua athar Nabi sudah hilang, nggak ada lagi. Tapi untuk sahabat nggak pernah ada sahabat orang datang kepada Abu Bakar melakukan demikian, nggak pernah ada. Atau kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, nggak pernah ada. Radhiyallahu ajma'in. Nah, sekarang datang orang-orang belakangan seperti itu, dipegang sorbannya supaya barokah, dipegang bajunya dari belakang supaya barokah, terus segala macam. Ini nggak boleh. Ini akan membuat dia tambah sombong, menganggap dia segala-galanya, dan syirik, jatuhnya kepada syirikan. Apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum jangan belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid. Sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC Bekam Ruqyah Center. Enggak benar. Padahal upah Bekam kata Nabi upah yang paling jelek, khabith kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram, tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal banyak kok, yang halal yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek?
Ini kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, bekam, semua ikut bekam. La haula wala quwwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar, nuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya. Bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah bekam atau ruqyah yang seperti ini, antum lihat nggak pernah ngaji lagi. Dianggap sudah khatam Quran, udah nggak perlu ngaji lagi. Antum lihat nggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat, bikin daurah, bukan daurah tauhid, daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah, orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid, kok daurah ruqyah? Nggak ada ulama bikin daurah seperti itu. Nggak ada ulama salaf. Kan kita mencontoh fi'lus salaf. Ada apa nggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah, banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah, likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Berarti berobat dengan apa saja boleh. Cuma jangan yang haram. Jadi disebutkan bahwa syirik kecil itu riya. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari riya? Ya, ini memang sulit, tapi kita wajib menghindarkan dari riya. Dan kita harus ingat bahwasanya kita dalam beramal itu karena Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan juga apa manfaatnya? Yang memiliki ganjaran pahala Allah, yang memiliki siksa Allah, yang memiliki sorga Allah, yang memiliki neraka Allah. Kenapa dia berbuat karena manusia? Kenapa ingin dilihat oleh manusia? Kenapa ingin dipuji oleh manusia? Nggak boleh. Kita semua lakukan karena Allah. Manusia nggak memiliki apa-apa, nggak punya ganjaran, nggak punya pahala, nggak punya sorga, nggak punya neraka. Jadi itu diantara cara mengobatinya. Kita harus beramal semata-mata karena Allah. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Sekarang bagaimana kalau dia berbuat syirik terus menerus sampai dia meninggal dunia? Apakah dia bisa masuk surga? Ya nggak bisa orang berbuat syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketahuilah, sungguhnya orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk mana? Sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang zalim tidak ada penolong. Jadi orang berbuat syirik yang dia terus menerus memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan gak sempat dia tobat, tempatnya kata Allah di neraka. Allah menyebutkan demikian, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, meskipun kita berbeda-beda jalannya, tapi tujuannya satu, benar atau tidak? Ini syubhat, ini penyimpangan, ini sesat. Ahlul bidah mengatakan demikian, jalan yang kami tempuh benar. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73, 72 masuk neraka, masuk surga. Kita harus cari satu ini. Ya Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salam. Nggak bisa dibenarkan ada jalan yang lain. Karena Allah menyebutkan tidak boleh mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Allah sebutkan demikian dalam surah An-Nisa ayat yang tadi ayat berapa? 115. Kalau orang tua mengajarkan kita untuk berbuat bid'ah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh. Kan nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat dalam kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika seorang laki-laki muslim dia mencintai wanita kafir dari ahlu kitab untuk dinikahi, bagaimana? Apa enggak ada wanita muslim yang lain? La haula wala quwwata illa billah.
mencintai orang wanita kafir, kan dia jelas kafir, nggak boleh kita mencintai orang kafir, nggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, apakah bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Yang ketiga, ketika dia menikahi wanita ahli kitab, orang kafir ini, apakah bisa dia mendidik anaknya di atas Islam yang murni? Nggak bisa. Jelas kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang berpengaruh siapa? Perempuan, istri, atau yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji juga kadang-kadang istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Suaminya samina wa ata'na sama istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat aja. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang udah ngaji kalah sama istrinya. Apalagi ini mencintai wanita Alkitab, nggak boleh kawin dengan Alkitab. Dengan orang kafir. Mereka musyrik, kafir. Wanita muslimah banyak, yang solehah banyak. Kenapa nggak pilih yang seperti itu? Karena kita ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita ingin anak-anak kita semua soleh dan solehah. Dan kita ingin menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau istrinya kafir, gimana jadi orang bertakwa, jadi pemimpin? Dan bahkan berat tanggung jawabnya dia di hari kiamat nanti. Kenapa dia tidak mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam? Berat itu. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ketika dia menikahi wanita Alkitab itu, wanita ini yang punya kekuasaan, akhirnya apa? Murtad gak suaminya? Murtad banyak, ribuan sudah di Indonesia ini. Yang wanitanya Alkitab, lakinya Muslim, kemudian nikahi Alkitab, kemudian si laki jadi murtad. Begitu juga kebalikannya, nggak boleh laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, nggak boleh. Ada yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di saat apa? Di saat akad nikah. Habis itu kafir lagi. Makanya cari yang saleh, laki-laki yang saleh dan wanita yang salehah. Tentunya orang yang beriman. Bagaimana untuk wanita mendahulukan berbakti kepada orang tua atau kepada suami? Kan dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti kan orang tua itu sudah menyerahkan kepada siapa? Kepada suaminya. Makanya seorang wanita dia wajib ada wali. Syarat menikahnya wanita harus ada wali. Walinya adalah orang tuanya. Nah, orang tua sudah menyerahkan kepada si suami, sudah diserahkan. Berarti yang wajib tanggung jawab dunia akhirat, siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suaminya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak berbakti pada orang tuanya. Tetap dia bantu orang tuanya, dia jenguk orang tuanya, dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Dan suami jangan melarang ketika si anak ini, maksudnya si istri ini mau berbuat baik pada orang tuanya, suami justru mendukung. Tetap tidak boleh, artinya dia meninggalkan kewajiban kepada suami dan mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Bagaimana hukum takfir muayyan kepada mereka yang minta sesuatu kepada penghuni kubur? Apakah ada udzur bil jahal? Iya, ini dijelaskan oleh para ulama. Apakah sudah sampai hujah belum kepada mereka? Secara umum, kita dalam berbicara secara umum, orang yang beribadah atau meminta kepada kubur, kepada selain Allah, hukumnya musyrik, kafir secara umum. Tapi ta'yin orang tertentu, ya kembali ada hujah atau tidak, sampai hujah atau tidak, sampai dia paham tentang hujah itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hujah ini penting. Kalau tidak, ya kalau kita lihat, ya kita mengkafirkan semua orang yang ada sekarang ini. Maka udzur bijal dibahas panjang lebar oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membahas tentang masalah ini dalam Majmu' Fatwanya di juz yang kedua. Saya tinggal bersama ipar saya sudah 10 tahun dan saya mencari uang dari tempat yang haram. Bagaimana? Ya kita harus tinggalkan. Kalau udah tahu itu tempat haram, masa kita terus tetap hidup dengan uang yang haram, makan dari barang yang haram? Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut bagi dia.
Jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh sesuatu perbuatan yang haram atau maisha mata pencarian yang haram, nggak boleh. Kita cari yang halal banyak, ribuan yang halal, ribuan. Dan kita nggak usah malu. Atau dia sebagai seorang penuntut ilmu, seorang dai, dagang, nggak ada masalah. Yang nggak boleh apa? Minta-minta kepada manusia, mengharap manusia, nggak boleh. Ya, antum tanya jangan membawakan syubhat-syubhat dari orang lain, gak ada manfaatnya. Syubhat itu dihilangkan, syubhat itu ditutup, jangan disebarkan, jangan ditanyakan. Apakah bisa batal orang-orang yang dia menjelek-jelekan agama Islam, menyanjung agama yang lain? Ya bisa batal. Menghina agama Islam membatalkan keislaman, tapi ini tetap kembali sudah sampai hujah atau belum kepada dia. Dan dalam kondisi yang bagaimana dia berbuat demikian, kadang-kadang juga karena kebodohan atau mungkin karena kondisi dia sedang marah atau yang lainnya. Bagaimana kalau dulu saya belum paham tentang agama, saya pernah berbuat syirik? Ya wajib taubat sekarang ini. Taubat dengan taubatan nasuha. Tadi disebutkan bahwa kita nggak boleh mencintai orang kafir, meskipun orang tua kita. Lantas bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah menyebutkan dalam surah Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan adalah kamu bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Seorang anak secara umum, secara fitrah, ya dia ada kecintaan kepada orang tuanya. Tapi nggak boleh dia mencintai kekafiran orang tuanya atau membantu orang tuanya, mengantar orang tuanya ke gereja, nggak boleh. Dia secara fitrah, namanya anak dilahirkan oleh orang tua, ya ada kecintaan kepada orang tuanya. Dan ini tidak berpengaruh kepada imannya, kecuali kalau dia mencintai, mendukung kekafirannya, mengantarkan dia ke gereja, mendukung acara-acara yang kufur, yang syirik, nggak boleh seperti itu. Saya punya saudara ngajinya aneh. Puasa setiap bulan, puasa setiap hari. Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging. Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu limit. Oh, ini wali syaitan ini. Ini wali syaitan. Gitu. Nggak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa mendatangkan tentang bisa berjalan di atas angin, mendatangkan angin hanya satu nabi. Siapa? Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. Atau Nabi Muhammad nggak bisa seperti itu. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman khusus saja. Ini pengajian seperti ini nggak boleh puasa dahar setiap hari, nggak boleh. La sama man sama dahar, kata Nabi. Nggak puasa orang yang puasa terus menerus, nggak boleh. Nabi puasa yang dibolehkan Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Puasa apa namanya? Daud. Ya, Nabi selalu mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Tapi kemudian kiainya bisa mendatangkan ini, nggak boleh. Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin. Dan memang ada dukun-dukun, tukang sihir yang mereka dianggap di Indonesia ini kan dukun, tukang sihir kadang-kadang dianggap sebagai kiai. Minta tolong mereka kepada siapa? Jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dalam surah Al-Jin. Di antara manusia dia minta tolong dan berlindung pada jin, maka jin bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sholat pada malam nisfu Sya'ban? Gak ada. Tidak ada. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang dia ada-adakan. Gak ada. Puasa nisfu Sya'ban dan juga sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah.
Karena nggak ada contoh dari Nabi SAW dan nggak ada juga contoh dari para sahabat. Ada sebagian penuntut ilmu beranggapan bahwa gelar itu penting, seperti MA, doktor. Supaya kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang. Kalau antum menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, kata Nabi apa? Tidak akan mencium aroma surga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradna dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Hadisnya bisa antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Antum lihat hadisnya di situ. Apakah boleh orang itu habis sholat Jumat, sholat zuhur? Ini perbuatan beda, nggak ada dari Nabi. Nabi nggak contohkan. Ya sholat Jumat itu sholat Jumat, nggak ada habis Jumat sholat zuhur, nggak ada. Saya sebagai security kadang-kadang saya dikasih hadiah sama customer, boleh atau tidak? Ya boleh, kalau tips nggak ada masalah, nggak ada syarat apa-apa, diberikan hadiah semua orang boleh terima. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia berzikir dan sholat 2 rakaat maka pahalanya seperti haji dan umroh. Yang saya tanya tentang zikir dan maksud apa? Ya zikir sesudah sholat subuh. Yang kedua zikir pagi. Yang ketiga baca Al-Quran. Itu yang karena Al-Quran masuk dengan zikir. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran juga termasuk zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikir dan kami yang menjaganya. Apakah hukum sholat nisfu Sya'ban dan minum air Yasin dan minta berkah? La haula wala quwwata illa billah. Tadi sudah sebutkan sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Itu termasuk bid'ah dan para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, perayaan nisfu Sya'ban, sholat alfiyah, ya 100 rakaat, baca kulhu 10 setiap rakaat. Ini bid'ah, nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat, nggak ada. Kemudian juga minum air Yasin. Gak ada air Yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air Yasin. Dan juga mengkhususkan baca surah Yasin gak pernah ada dari Nabi SAW. Semua riwayat tentang keutamaan surah Yasin, mendapatkan ini semuanya hadisnya dhaif dan juga sebagiannya adalah maudhu. Saya sebutkan di buku saya Yasinan, bukan asinan. Yasinan saya sebutkan di buku saya Yasinan tentang ada hadis yang berkaitan dengan surah Yasin. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah bid'ah? Tidak bid'ah. Ini berdasarkan istiqra'. Dengan kita melihat ayat-ayat dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang tauhid. Dan kalau kita lihat ya dari orang-orang hizbi dan haraki ini, dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid, tapi dia ingin membatalkan ini tentang pembagian tauhid. Kita sebutkan tentang wajibnya mendakwakan dakwah tauhid, mereka nggak mau. Mereka cari supaya batal tentang dakwah ini. Bagaimana caranya? Dikatakan nggak ada dalilnya. Semua yang mereka kerjakan rata-rata ada dalil nggak? Nggak ada. Tapi pikiran ini yang jelas ada dalilnya dari Al-Quran, dari mulai surah Al-Fatihah aja ada.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Maliki Yaumiddin, seterusnya tentang tauhid, tentang rububiyah, uluhiyah ada. Dan ini tentang bantahannya yang mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah sudah dibantah oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Tentang masalah ini dibantah oleh beliau dalam satu buku. Apakah saya berdosa kepada orang tua? Orang tua saya hari ini ada urusan yang penting, tapi motornya saya pakai buat ngaji. Mestinya besok-besok antum kalau mau datang ngaji, orang tua perlu kepada motor. Orang tuanya diajak untuk ngaji di bonceng. Gitu. Jadi urusannya kapan dilakukan? Ya sore nanti atau besok. Gitu. Jadi bilang sama orang tua, Pak, sekarang hari ini waktunya ngaji. Sekarang kita ngaji dulu. Nanti insya Allah urusan sore aja atau besok. Gitu. Tapi ketika orang tua itu perlu kita pakai motornya nggak boleh. Meskipun buat ngaji, karena orang tua ada kepentingan. Tapi tetap besok-besok kalau kondisi begitu, orang tuanya diajak ngaji. Tadi dikatakan oleh Ustadz, tidak boleh kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita minta sedekah di pinggir jalan di pinggir jalan atau rumah kaum muslimin untuk melaksanakan tabligh akbar atau kegiatan masjid? Ini caranya yang nggak benar. Untuk kepentingan umum, nggak mesti kan dengan di pinggir jalan bikin seperti itu minta-minta, nggak boleh. Kan bisa kita cari beberapa orang kaya kita datangi dan mudah. Kan juga untuk keperluan dalam artian untuk kegiatan tabligh akbar nggak banyak dibutuhkan uang, sedikit aja, cukup berapa orang bisa. Tapi diminta-minta dengan cara begitu nggak boleh dalam Islam. Dan juga bikin malu. Seolah kita umat Islam nggak punya duit, minta di pinggir jalan seperti itu. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Yang terakhir ini pertanyaan, bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap di atas manhaj salaf? Untuk tetap di atas manhaj salaf, ikhwani fiddin, azakumullah, antum nggak lepas untuk terus mengaji. Jadi untuk thalabul ilmi jangan tinggalkan. Setiap ada kajian yang dikaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf, terutama kajian tentang tauhid, antum datangi meskipun jauh. Yang kedua, antum baca buku-buku dari kitab tauhid ini seperti tadi saya sebutkan, kitab tauhid. Antum harus punya, harus baca. Supaya antum paham tentang tauhid. Baca juga buku tentang mulia dengan masalah. Karena antum ingin supaya kita berpegang teguh pada masalah. Antum baca. Yang ketiga, antum berusaha untuk melaksanakan dari amal-amal soleh yang mudah, semuanya mudah, gak ada yang sulit. Yang keempat, cari teman-teman yang akidahnya, manhajnya benar, kita cari sebagai teman. Kemudian kita laksanakan semuanya itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan pemahaman yang benar, kita amalkan dan kita dakwakan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.